Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi insya Allah di kesempatan hari ini. Kami ingin mempresentasikan sistem pendidikan di Jepang. Bisa kita lihat di peta. Ya, Jepang ini dari Indonesia sangat jauh ya. Ini perjalanan kalau naik pesawat kurang lebih 9 jam. 9 jam. Jepang di peta ini bisa kita lihat berbatasan dengan Korea Selatan, Tiongkok, Mongolia, dan Rusia. Nah, ini sekilas tentang Jepang. Jepang ini negara namanya Jepang, Nippon, Nihon. Dari Asia Timur masuk kawasan Asia Timur di Samudra Pasifik Barat ya, Barat Samudra Pasifik, dan berbatasan dengan 3 atau 4 negara yang tadi sudah kita lihat di peta. Secara wilayah kita lihat Jepang ini kepulauan terdiri dari 6.852 pulau, dan pulau terbesarnya adalah Pulau Honshu. Dan ini mayoritas Jepang berada di Pulau Honshu ini, termasuk jumlah penduduk Jepang ini jumlahnya 128 juta, ibu kotanya di dekat tepi pantai yaitu Tokyo. Kemudian secara ekonomi bisa kita lihat ekonomi Jepang termasuk negara maju kedua setelah Amerika. Secara politik Jepang memiliki sistem monarki kaisar. Jadi pimpinan tertinggi adalah kaisar, dan secara operasional negara dipimpin oleh seorang perdana menteri. Begitupun militer. Militer Jepang memiliki pasukan militer yang kuat yang juga bermitra dengan Amerika. Nah, teman-teman yang pendidikan dan budaya, Jepang ini memiliki bahasa sendiri yang kita kenal dengan bahasa kanji, khusus berbeda dengan bahasa Cina atau bahasa Mandarin. Dan agama di Jepang ini mayoritas ini Shinto, karena memang dipengaruhi oleh leluhur mereka di zaman kaisar, yaitu sinkretisme, kepercayaan adat di Jepang. Dan pendidikan secara umum ada TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Dan ini yang akan kita diskusikan di hari ini terkait dengan sistem pendidikan di Jepang. Nah, sebelum masuk ke sistem pendidikan di Jepang, kita lihat dulu indeks ya, urutan tingkat indeks sistem pendidikan di Jepang. Ya. Berdasarkan data yang bisa dibaca di bawah ini ya, yang kita dapatkan. Jadi secara urutan tingkat indeks sistem pendidikan, Jepang ini urutan kedua setelah Korea Selatan. Artinya dia memiliki ranking teratas. Nah, ini teman-teman yang akan kita diskusikan hari ini. Yang pertama adalah struktur pendidikan di Jepang. Kemudian 5 prinsip pendidikan di Jepang, kemudian 5 tujuan pendidikan di Jepang, dan sekilas terkait sekolah swasta, sekolah negeri, dan sekolah swasta di Jepang. Nah, ini secara struktur pendidikan di Jepang. Secara umum sama, tapi memang ada yang spesifik di Jepang ini. Ada daycare yang khusus penitipan anak bagi orang tua yang memang bekerja. Dua-duanya bekerja, itu difasilitasi daycare-nya ini sampai jam 7 malam. Ya, karena memang orientasi di Jepang ini kerja, dua-duanya bekerja, sibuk. Nah, anak-anaknya difasilitasi ada penitipan anak sampai jam 7 malam. Secara umum levelnya sama ya, ada SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA atau spesialisasi SMK itu 3 tahun. Kemudian ada diploma 2 tahun, 1 atau 2 tahun. Kemudian S1 atau bachelor ini juga sama ya, 4 tahun sebagaimana di Indonesia. Kemudian S2 master
2 tahun, dan program PhD atau doktoral ini 4 tahun. Nah, ini secara struktur pendidikan di Jepang kurang lebih seperti ini, sama, dan memang menuntut lebih ke spesialisasi ya, spesialisasi terutama di S1 itu sudah sesuai dengan spesialisasinya masing-masing. Nah, ini 5 prinsip pendidikan di Jepang ya. Yang pertama adalah legalitas. Legalitas ini menjadi penting dan secara umum di negara-negara maju ya, tentu saja ini legalitas hukum, baik itu sekolah negeri ataupun sekolah swasta, sangat-sangat menjadi prioritas yang pertama. Yang kedua, administrasi demokratis ya. Maksudnya apa? Administrasi demokratis ini maksudnya adalah bahwa biaya pendidikan di Jepang ditekan sehingga bisa terjangkau dan difasilitasi atau dibiayai oleh negara. Bahkan disiapkan juga fasilitas beasiswa bagi peserta-peserta yang memang berprestasi, termasuk juga banyak teman-teman dari pelajar ataupun mahasiswa dari Indonesia yang mendapatkan beasiswa dari Jepang ini, dari pemerintah Jepang. Baik itu negeri ataupun swasta. Yang ketiga adalah netralitas. Nah, ini Jepang ini sangat-sangat kurang suka atau sangat membenci ketika ada peserta didik yang mengunggul-unggulkan status sosialnya ataupun status-status yang lain. Jadi Jepang ini memperlakukan peserta didik sama, bahwa mereka diperlakukan secara sama, baik itu di negeri ataupun di swasta. Nah, yang keempat adalah fleksibel. Yang keempat, fleksibel maksudnya apa? Jadi sangat-sangat diperhatikan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing di tingkat pendidikannya masing-masing, di SD, SMP, SMA, dan jenjang selanjutnya ini sangat-sangat diperhatikan. Dan yang terakhir, teman-teman, yang terakhir ini yang menjadi keunggulan Jepang juga adalah desentralisasi. Maksud desentralisasi ini adalah bahwa kebijakan pendidikan itu tidak sepenuhnya terpusat di pemerintahan pusat. Jadi kebijakan-kebijakan pendidikan itu di-share atau dibagikan, disebarkan, dan itu pemerintah daerah punya semacam kebijakan khusus disesuaikan dengan kekhasan daerahnya masing-masing. Jadi ada kebijakan khusus pendidikan yang disesuaikan dengan kebijakan atau kekhasan daerahnya masing-masing, dan kalau kita lihat secara umum memang negara-negara maju menerapkan sistem ini. Nah, selanjutnya tujuan pendidikan di Jepang kalau kita lihat nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Secara umum bisa kita lihat bahwa Jepang ini sangat-sangat memperhatikan terkait dengan sikap menghargai, sikap menghormati. Kemudian budaya yang mereka anut sangat-sangat kuat. Bahkan mereka sangat-sangat protektif ya dari budaya-budaya asing, budaya-budaya luar. Sehingga kalau kita lihat ya, kalau kita ketemu dengan orang-orang Jepang itu pasti setiap ketemu langsung membungkukkan diri, kemudian dia memperkenalkan diri, misalkan saya Gozali, terima kasih. Kemudian selalu menunjukkan sikap respect atau perhatian atau hormat kepada siapapun yang mereka temui. Dan yang terakhir, teman-teman sekalian, nah ini sekolah swasta dan sekolah negeri dan sekolah swasta di Jepang. Nah, kalau kita lihat memang mayoritas di angka 97% ini sekolah negeri. Sekolah swasta hanya 3%. Kenapa? Karena memang pembiayaan pendidikan bisa dikatakan disupport penuh oleh pemerintah. Bahkan di anggaran sampai di angka 22,9%. Dan Jepang juga sangat memperhatikan kesejahteraan guru. Ya, bisa kita lihat gaji guru baru di Jepang itu sebulannya ini setara dengan 12 juta per bulan.
Dan ini ditambah bonus setiap satu semester satu kali, artinya satu tahun itu 2 kali mendapatkan bonus tambahan dari gaji bulanan sebesar 4%. Dan apalagi kalau yang guru senior. Guru senior yang sudah mengajar 20 tahun, ini mendapatkan gaji sekitar kalau dirupiahkan 27 juta plus bonus 2 kali dalam setahun. Nah, ini teman-teman yang menjadi beberapa indikator kenapa Jepang disebut pendidikannya adalah pendidikan masuk kategori negara maju, dan secara indeks tadi kita lihat ranking kedua setelah Korea Selatan. Nah, selanjutnya silahkan teman-teman mendiskusikan, sharing informasi-informasi yang lain, dan ini sangat-sangat kami hargai, sangat bermanfaat buat kita untuk mengembangkan pendidikan di Indonesia yang kita cintai. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.